Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Mungkin terlalu cepat, tetapi kelak aku akan datang lagi untuk melengkapinya dengan tata cara yang berlaku, Adi. Barangkali saya yang terlampau bodoh dan belum mengerti dengan apa yang sebenarnya Tuan maksudkan. Adi prihatin. Jawablah. Mungkin hanya dengan anggukan kepala. Atau kalau kau menolak, menggelenglah. Bagaimana kalau aku ingin mengajakmu untuk hidup bersama mengarungi hidup ini, Adi? Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Dalam seri ke-573 ini, dengan para pemain, Nanang sebagai Diposari, Chris Urspon sebagai Rudra Bondo, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, M. Abud sebagai Ken Arok, Wit Hendra sebagai Prabancana, Endang sebagai Emban, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Baginda yang tidak peduli dengan apa yang terjadi, dengan mudahnya telah terlelap di dalam mimpi. Namun Ken Umang justru mengalami kesulitan untuk tidur. Istri muda Baginda itu terus mencoba berhitung atau menelusuri berbagai kemungkinan apakah kira-kira yang akan terjadi.
berat sekali mataku. Rasanya sangat mengantuk. Akan tetapi mataku sulit dipejamkan. Rasanya ada sesuatu yang mengganjal di pelupuk mataku. Ada sesuatu yang mengganjal di tengah-tengah kepalaku. Sial, semua ini gara-gara perempuan itu. Atau... apakah kira-kira aku diguna-guna? Aku dipengaruhi oleh kekuatan yang tidak wajar yang menyebabkan aku sulit tidur seperti ini. Mungkinkah itu? Ya, nampaknya mungkin sekali. Orang yang baru saja menyebarkan kekuatan sirup itu pasti mempunyai hubungan dengan Ken Dedes. Tidak mungkin tidak. Dan orang itu tentu sebangsa dukun. Dan dukun itu sekarang yang sedang menyiksaku, membuatku sulit memejamkan mata seperti ini. Sial, berdebah, sial. Pasti itu jawabnya. Waktu merambat bergerak ke arah pagi, Ken Umang melihat tarikan napas suaminya mengalir teratur, menunjukkan Baginda masih tidur. Ken Umang mencoba membaringkan diri, memejamkan mata dan menindihi wajahnya dengan bantal, tetapi tetap saja dia tidak berhasil. Ken Umang merasa sangat ingin tidur tengkurap, tetapi kehamilannya tidak memungkinkannya untuk melakukan hal itu. Ken Umang turun dari pembaringan, berjalan mondar-mandir, mengelus perutnya, kemudian duduk kembali. Bagi Ken Umang yang hamil, udara terasa gerah sekali. Ken Umang kemudian berjalan ke pintu. Dia meremas-remas rambut kepalanya dan kemudian terduduk bersandar tiap. Pikirannya kembali melayang. Ada orang yang berani menyusup ke dalam istana. Orang itu yang tentu dicari-cari oleh Senopati Diposari itu. Jelas, orang itu masuk ke dalam istana tentu bukan tanpa maksud dan tujuan. Pasti ada tujuannya. Tetapi apa? Melakukan hubungan dengan salah seorang penghuni istana ini? Siapa? Emban? Tidak mungkin. Jelas dengan Ken Dedes. Lalu, untuk urusan apa orang yang penuh rahasia itu menemui Ken Dedes? Gila. Pusing aku. Ngantuk sekali. Berat rasanya mataku. Ayolah Umang, tidurlah. Sial, sulit sekali. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di kepalaku. Demi alas, sial. Sang waktu bergerak cepat hingga sesaat kemudian langit di arah timur semburat merah. Seorang emban terkejut melihat ada sosok tubuh tergeletak di depan pintu. Siapa itu? Ken Arok terbangun oleh teriakan tertahan emban itu. Ken Arok tidak melihat Ken Umang di dalam bilik. Raja Singasari itu bergegas keluar. Ada apa, Emban? Itu tuanku. Ada orang tergeletak. Itu. Oh, Ken Umang. Apa yang terjadi, Ken Umang? Kau tergeletak di luar. Apa yang terjadi, ha? Hamba. Kenapa? Hamba tertidur di halaman, tuanku. Atau hamba tidak tahu, tuanku. Kau tertidur di luar sana, pakaianmu tersingkap. Kau tidak mengenakan kutang. Hamba sulit tidur. Udara terasa panas sekali, tuanku. Kemudian hamba duduk-duduk di halaman. Hamba tidak tahu kalau kemudian hamba justru bisa tidur di sana. Kau keterlaluan, Ken Umang. Hamba, tuanku. Kau istri seorang raja. Kau tidak bisa berbuat seenakmu sendiri seperti itu. Kau harus menjaga nama dan wibawaku, Ken Umang. Kau harus menguasai diri. Kau tidak boleh tertidur di sembarang tempat seperti itu. Apalagi pakaianmu tersingkap. Sial. Hamba mohon maaf, tuanku. Hamba mengaku bersalah. Ingat, Ken Umang, bahwa kau istri seorang raja. Perilaku semacam itu tidak boleh lagi terjadi. Kau mengerti? Hamba mengerti, tuanku. Ken Umang termangu di pembaringan. Tatapan matanya dirasakan aneh oleh Ken Arok. Raja Singasari itu seolah mampu mengetahui ada sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya. Sebenarnya apa yang tengah kau pikirkan, Ken Umang? Hamba tidak memikirkan apapun, tuanku. Kau berbohong kepadaku. Katakan, aku tahu kalau ada sesuatu yang sedang mengganjal perasaanmu. Katakanlah. Hamba memikirkan mengapa hamba sampai melakukan hal itu, tuanku. Hamba tidak habis mengerti. Mengapa bisa demikian? Mengapa hamba bisa tertidur di lantai seperti gelandangan? Hamba merasa aneh. Semalam, hamba berusaha untuk tidur di samping tuanku yang dengan gampang bisa pulas. Akan tetapi, hamba tidak mampu, tuanku. Hamba merasa sulit sekali ketika hamba merasa udara demikian panas.
Hamba berada di luar. Entah mengapa hamba bisa tidur. Hamba merasa ada yang tidak wajar, tuanku. Hamba bertanya-tanya di dalam hati. Apa? Apakah ada orang yang berbuat sesuatu agar keadaan hamba demikian? Apa dasarmu, Umang? Hamba berpikir, apakah kira-kira ada orang yang melakukan sesuatu kepada hamba, membuat hamba kesulitan untuk tidur? Maksudmu mengganggu dengan menggunakan ilmu seperti yang dipergunakan oleh Ki Buyut Raton itu? Hamba, tuanku. Pikiranmu ngeladahkan, Umang. Kau tersiksa oleh angan-anganmu sendiri. Kau tidak bisa tidur karena keadaanmu sendiri. Tetapi kau mencoba mencari kambing hitam. Kau mengira Ken Dedes melakukan apa yang pernah kau lakukan. Menyewa sejenis dukun teluh untuk membuatmu sulit tidur. Aku kenal Ken Dedes, Ken Umang. Ken Dedes tidak akan melakukan hal itu. Kau tidak bisa tidur bukan karena hal lain, tetapi karena pikiranmu sendiri sulit diajak tidur. Pikiranmu terus berputar dan berputar. Akibatnya seperti yang kau alami itu. Akan tetapi, hamba tidak habis mengerti. Mengapa hamba bisa tertidur di luar dalam keadaan seperti itu? Kau pernah mendengar bagaimana orang hamil itu? Hamba, tuanku. Hamba tidak mengerti. Orang hamil itu bawaannya adalah sumuk, gerah. Udara yang dirasakan orang lain sejuk, akan tetapi orang hamil merasakan panas. Itu yang kau alami, Ken Umang. Udara panas yang menyebabkan kau melepaskan pakaian. Sial. Kau tidak cukup mempunyai kendali atas diri sendiri yang cukup besar, Ken Umang. Kau bisa bertindak memalukan. Untung seorang emban perempuan yang mengetahuinya. Tetapi bagaimana jika beberapa prajurit? Apa aku perlu membunuh para prajurit itu karena melihat keadaanmu yang seperti itu? Kau gila, Ken Umang. Camkan itu. Hamba mohon ampun, Baginda. Hamba tidak akan mengulanginya lagi. Kau sudah membersihkan diri? Sudah. Air pancuran di belakang itu terasa sejuk sekali. Oh, sulaman pakaianmu bagus sekali. Jangan memuji. Pakaian Kasenopatenmu itu bukan barang murahan. Yang mengerjakan tentu orang yang benar-benar pandai dan sangat menguasai pekerjaannya. Aku lihat payet-payet yang menghiasi pakaianmu dari bahan yang mahal. Di Kediri benda semacam itu tidak ada. Ngedian. Bagaimana? Sudah siap? Kita berangkat ke istana? Iya. Ayo. Kita berkuda meski jarak cukup dekat. Siapa tahu Baginda akan memerintahkan sesuatu kepada kita. Senopati Diposari dan Senopati Rudrobondo yang kelihatan akrab itu menuju ke kandang kuda. Namun perhatian mereka tertuju pada sepasang orang tua yang bergegas masuk ke halaman rumah itu. Ada apa, Paman? Bibi? Maaf, Tuan. Kami berdua bermaksud melaporkan sesuatu. Apakah Tuan berkenan mendengarkan cerita kami berdua? Tentang apa? Tentang Pangeran Pati. Senopati Diposari mempersilahkan kepada kedua orang itu untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam hati, Rudrobondo bertanya-tanya persoalan apakah kira-kira yang dibawa oleh kedua orang itu. Silakan Paman dan Bibi ceritakan apa yang Paman dan Bibi alami. Begini, Tuan. Semalam ada orang yang mengetuk rumah saya. Kami ketakutan karena orang yang mengetuk pintu itu tidak mau menyebutkan namanya. Benar, Tuan. Saya sampai menyiapkan pedang untuk berjaga-jaga jika orang itu berniat jahat. Orang itu terus mengetuk pintu, Tuan. Akhirnya suami saya ini yang membukakannya. Ternyata di luar ada orang yang bercaping, Tuan. Mengenakan caping dan wajahnya ditutup oleh secari kain. Orang bercaping itu menggendong sesuatu, Tuan. Orang bercaping? Apa yang dilakukannya? Orang itu membeli beberapa lembar kain untuk menggendong dan menyelimuti bayi yang digendongnya, Tuan. Apakah aku mengganggu kalian berdua? Siapa kau? Siapa aku?
tidak terlalu penting di sana. Aku singgah dan memaksa Kisana berdua untuk bangun adalah untuk nempel secara kain. Kalau bisa, kain yang baru. Bukankah kalian adalah pedagang kain? Iya, aku pedagang kain. Bagus. Aku membutuhkan barang selembar atau 2 lembar. Aku tidak merampok. Aku membeli. Nah, ini, terimalah uangnya. Jumlah itu terlalu banyak, Tuan. 4 keping sudah cukup, Tuan. Ambilkan kain itu, Nyai. Biar aku yang menemaninya. Bayi? Kau menggendong bayi ke sana? Iya. Anak siapa itu, Tuan? Bukan urusanmu. Cepat ambil kain yang dibutuhkan. Bayi itu diselimuti. Senopati Diposari dan Senopati Rudrapondo saling berpandangan dan seperti bersepakat mereka mengangguk-anggukan kepala. Sedangkan sepasang suami istri itu wajahnya nampak sangat tegang, terkenang pada apa yang dialaminya. Semalam, kedua orang itu didatangi oleh orang bercaping yang membawa seorang bayi. Ternyata orang bercaping itu menggendong bayi, Tuan. Karena suara tangisnya, tahulah kami apa yang digendongnya. Lalu saya terkejut, Tuan, dan pikiran saya langsung tertuju pada Pangeran Pati yang lenyap. Baiklah, Paman dan Bibi. Lanjutkan kembali ceritamu itu. Kau menggendong bayi ke sana? Ya, tentu. Suaranya seperti ini. Yang bersuara seperti ini hanyalah bayi. Maaf. Cepatnya, segera ambilkan pesananku. Baik, tetapi bayi siapakah itu di sana? Apakah itu anakmu? Mengapa kau usil dengan urusan orang lain? Aku minta cepat ambilkan kain yang aku butuhkan itu. Bukankah aku telah membayar harganya? Tunggu, aku justru curiga. Rupanya kau pencuri bayi. Benarkah itu Kisanak? Apakah yang kau gendong itu tuanku Pangeran Pati Anusapati? Kalau iya, mengapa? Oh, jadi benar bayi itu Pangeran Pati? Iya. Yang aku gendong ini memang Pangeran Pati Anusapati. Sepasang suami istri itu nampak sangat terkejut mendengar jawaban orang bercaping itu. Mereka kemudian saling pandang. Bagaimana kalau tuanku Pangeran Pati itu aku minta? Sebaiknya kau serahkan saja bayi itu kepadaku. Aku akan membantumu mengembalikan ke istana. Istana saat ini geger karena Pangeran Pati lenyap. Ternyata kau pencurinya. Benar kau bisa membawa bayi itu karena mencuri, bukan? Iya, benar. Aku memang mencurinya. Perbuatan gila. Apa yang kau lakukan itu telah membuat geger. Mengapa kau lakukan itu? Aku lakukan karena aku bermaksud baik. Bayi ini kuambil justru aku selamatkan. Jika bayi ini tetap berada di istana, ia justru berada di dalam bahaya. Kalau bayi ini aku berikan kepadamu, apa yang akan kau lakukan di sana? Akan kau kembalikan ke istana? Bisakah kau menanggung bayi ini akan selamat setelah kau kembalikan ke istana? Bagaimana kalau kemudian bayi ini justru dibunuh oleh Baginda? Atau paling tidak oleh suruhan perempuan bernama Ken Umang itu? Apakah kau berani menanggung? Kemudian apa yang paman lakukan setelah orang itu menjawab seperti itu? Saya kebingungan, Tuan. Saya serba salah. Jika saya tidak meminta bayi itu, ya bisa-bisa saya dianggap bersalah oleh Baginda. Namun ternyata orang itu mempunyai kemampuan yang sangat tinggi, Tuan. Apakah paman berkeras meminta Pangeran Pati? Paman melakukan itu? Orang itu melakukan sesuatu yang mengejutkan, yang menyebabkan saya tidak mempunyai keberanian untuk memaksa meminta Pangeran Pati. Lantas, apa yang dilakukannya? Orang itu membuka topeng, Tuan. Orang itu mempunyai wajah seperti wajah suamiku. Wah, kami sangat terkejut, Tuan. Dan tahu-tahu orang itu sudah tidak ada, Tuan. Benar, Tuan. Saya tidak berbohong. Sampai sekarang saya tetap tidak habis pikir. Bagaimana orang itu bisa memiliki wajah seperti wajahku? Saya sempat berpikir, jangan-jangan orang itu hantu. Atau ya sekedar mimpi. Tetapi uang ini adalah uang orang itu. Pembayaran atas 2 lembar kain yang dibelinya, Tuan. Paman dan Bibi,
Orang itu bukan hantu. Orang itu benar-benar ada. Orang itu manusia. Cuma dia memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Orang itu mempunyai kemampuan untuk mengubah-ubah wajah. Nah, Paman dan Bibi tidak perlu cemas. Orang itu pernah menemuiku pula. Oh, kapan itu, Tuan? Beberapa hari yang lalu, di malam hari. Ketika istana digegerkan oleh munculnya orang tadi kenal, yang mempunyai ciri-ciri seperti yang kau sebutkan itu. Jadi, apakah yang harus kami lakukan, Tuan? Menghadaplah ke istana. Mintalah kepada para prajurit jaga untuk dihadapkan pada Baginda. Ceritakan kepada Baginda apa yang kalian alami. Tetapi, kalian tidak perlu menceritakan bagaimana sikap kalian yang justru sependapat dengan orang bercaping itu. Ceritakan saja bahwa kalian berusaha merebutnya, akan tetapi kalian tidak mampu. Baik, Tuan. Terima kasih atas petunjuk Tuan. Tetapi, apakah saya diperkenankan meminta kepada Tuan untuk menemani kami berdua ke istana? Tidak usah. Kalian berdua tidak usah menceritakan kepada Baginda bahwa telah bertemu dengan kami berdua. Jika nanti bertemu denganku di sana, berpura-puralah tidak kenal. Mengerti? Baik, Tuan. Terima kasih, Tuan. Ayo, Nyai, kita ke istana. Kami mohon diri dulu, Tuan. Silakan, Nyai. Nah, Kakang Rudrobondo, apa pendapatmu? Sebuah perkembangan yang menarik. Apa yang menarik? Aku mempunyai perhitungan bahwa yang mengalami kejadian seperti itu bukan hanya mereka berdua, mungkin banyak yang lain. Orang bercaping itu memang sengaja muncul di rumah-rumah penduduk untuk membangun sebuah cerita, membangun sebuah percakapan, membangun buah bibir. Iya, aku sependapat. Rupanya memang begitu. Dengan melakukan itu, orang bercaping itu banyak melakukan manfaat. Paling tidak, orang sekota raja ini akan tahu bahwa Pangeran Pati berada di dalam keadaan baik dan selamat. Dan dengan cara yang demikian itu, orang bercaping itu mampu merusak dan menghancurkan nama Ken Umang. Iya, benar juga. Ayo, kita berangkat ke istana. Apakah aku diperkenankan mengganggu? Kiai Gajah Wongker, Senopati Diposari dan Rudrobondo yang akan berangkat kembali terkejut. Justru dari arah belakang rumah itu, dari balik semak-semak, muncul seseorang. Dan orang itu adalah Putut Gajah Wongker. Kiai membuat kami terkejut. Masa iya? Iya, jantungku ini berdebar-debar. Dan mata berkunang-kunang. Kembali Diposari yang telah berada di halaman itu masuk ke dalam rumah, mempersilahkan Putut Gajah Wongker yang baru saja datang duduk di hamparan tikar. Kemunculan Kiai Gajah Wongker sungguh sangat menarik. Kiai datang di saat yang sangat tepat. Di saat yang tepat bagaimana, Nak Mas? Begini, Kiai. Di saat aku membutuhkan jawaban dari berbagai pertanyaan yang menyiksa batinku. Dan Kiai Gajah Wongker adalah orang yang paling mengetahui jawabnya. Akan tetapi, apakah aku diizinkan untuk berkenalan dengan teman anak Mas ini? Tentu Kiai. Namaku Gajah Wongker, Nak Mas. Pangkatku adalah putut dari sebuah padepokan di kaki Gunung Gangsir. Bolehkah aku mengetahui siapakah Nak Mas ini? Menilik pakaian yang Nak Mas kenakan, Nak Mas adalah seorang senopati. Kiai tidak salah. Aku memang seorang senopati, sama seperti Adi Diposari. Akan tetapi, aku berasal dari Kediri. Bukankah Kediri di saat ini telah berada di bawah kekuasaan Singasari? Kiai benar. Untuk lebih jelasnya, apakah Kiai pernah mendengar geger yang menimpa Kediri pada saat itu? Di mana seorang senopati pimpinan pengawal istana sempat berhasil menyandra Sri Baginda. Apakah cerita tentang pimpinan mata-mata yang menggegerkan bernama Lintang Panjersore? Benar. Nah, inilah orangnya. Senopati Rudrobondo yang pernah menggunakan nama sandi Lintang Panjersore. Bukan main. Benar-benar merupakan sebuah kehormatan besar bagiku, Tuan Senopati Rudrobondo. Karena aku bisa mengenal dari dekat Tuan Senopati yang mempunyai nama yang menggetarkan.
Sang Panembahan Dwipayana, di mana aku mengabdi, banyak bercerita tentang Tuan. Di luar sana, namaku terlampau besar, Kiai. Akan tetapi sebenarnya aku tidak melakukan apa-apa. Tuan terlalu merendah. Baiklah, Paman. Paman sudah mengenal sahabatku ini. Sekarang, aku persilakan Paman bercerita. Menjelaskan hal-hal yang selama ini masih Paman sembunyikan. Aku tidak tahu. Cerita bagian mana yang Nak Mas kehendaki? Silahkan Nak Mas bertanya. Aku akan menjawab. Beberapa hari yang lalu, aku bertemu dengan seorang bercaping yang mampu mengubah-ubah wajah. Semalam orang itu muncul pula membawa Pangeran Pati menemui penduduk. Nah, siapakah sebenarnya orang bercaping itu? Dan bagaimana keadaan Pangeran Pati Anusapati? Orang bercaping itu sebenarnya tidak ada, Nak Mas. Tidak ada? Maksudnya? Orang bercaping itu hanyalah sebuah wujud dari bayangan semu. Orang bercaping itu hanya lahir dari angan-angan Panembahan Dwipayana yang menguasai sejenis ilmu yang aneh. Benarkah begitu, Paman? Iya. Rasanya sulit untuk dipercaya. Jika orang bercaping itu sekedar wujud semu, mengapa akibat dari segala sepak terjangnya bisa mempunyai akibat seperti sesungguhnya? Mempunyai akibat yang bersifat wadak pula. Itulah kelebihannya, Nak Mas Diposari. Bukan main. Pantas saja ia mampu mengubah-ubah wajah seenaknya. Benar-benar sebuah ilmu yang aneh dan luar biasa. Menurut yang saya dengar, semalam orang bercaping itu muncul kembali dengan membawa Pangeran Pati. Apa sebenarnya yang terjadi? Benar, Paman. Tolong ceritakan apa yang terjadi. Sebuah cara untuk menenangkan Tuan Putri Kendedes. Semalam orang bercaping itu membawa Pangeran Pati ke dalam istana untuk menemui Tuan Putri Kendedes, untuk memberikan kesempatan kepada beliau menyusui bayinya. Wah, bukan main. Tetapi di samping itu, Paman, tentu terkandung maksud yang lain, bukan? Maksud Nak Mas? Begini, Paman. Orang bercaping itu semalam menemui beberapa orang penduduk di kota raja ini. Tentunya bukan tanpa maksud. Iya, benar, Nak Mas. Sekedar sebuah cara untuk memberitahu orang Singasari bahwa Pangeran Pati berada dalam keadaan selamat dan tentu saja masih hidup. Senopati Diposari dan Senopati Rudrobondo saling pandang. Senopati Rudrobondo nampak berpikir keras, serasa ada sesuatu yang mengganduli kepalanya. Cerita tentang Panembahan Dwipayana itu sungguh sangat menarik perhatiannya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Putut Gajah Wengker di Singasari? Dan bagaimana pula pergolakan yang terjadi di Singasari? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.